Halo semuanya, PTT Harana Kaisar episode 588 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, intrik dan ketegangan meningkat di sekitar perebutan api pemusnah. Sang peri api abadi mulai menunjukkan kekaguman yang jujur dan mungkin benih perasaan terhadap kekuatan luar biasa Xiaoyan, meskipun ia menyangkal adanya cinta. Sementara itu, Ji Xiaoyun yang telah kehilangan satu-satunya api asal sejatinya, terpuruk dalam keputusasaan namun tetap berharap keajaiban terjadi. Xiaoyan sendiri sedang berada dalam ujian paling ekstrim, berusaha menaklukkan badai api pemusnah hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Di balik semua itu, banyak pihak mulai menyadari potensi besar yang dimiliki Xiaoyan, manusia luar biasa yang mungkin akan menaklukkan api terkuat yang pernah ada. Saat ini, Xiaoyan tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Pertarungan ini bukan hanya ujian kekuatan, tapi juga taruhan nyawa. 7 lapis pelindung kekuatan asal dan tubuh raksasa sejatinya menyelimuti sekujur tubuhnya. Dia berdiri tegak seperti benteng kuno yang tak tergoyahkan. Jika bahkan dalam kondisi ini dia tidak mampu menahannya, maka harapan untuk berhasil akan semakin menipis. Api 7 warna yang menyala di hadapannya tampak seperti seekor ular berbisa yang tengah mengintai. Siapapun yang mencoba mendekat akan dilumat habis dalam sekejap. Sebelumnya, bukan karena Xiaoyan lengah, melainkan kekuatan itu datang terlalu cepat, terlalu mengerikan, hingga bahkan tubuh fisik tingkat dewa kuno miliknya nyaris hancur dalam sekejap. Dia benar-benar tercengang. Jika kekuatan seperti ini bisa dengan mudah memusnahkan tubuh sekuat ini, maka kekuatan serangan tadi mampu membunuh seorang kultivator keabadian dewa tingkat kelima hanya dalam sekali tebas. Xiaoyan menarik nafas berat. Dia menyadari pemilik sejati dari api pemusnah sejati di masa lalu pasti merupakan eksistensi di atas tingkat kelima. Kini, dengan menguasai 3 inti api dan 3 inti petir, Xiaoyan telah mampu menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh keabadian dewa tingkat pertama atau bahkan tingkat kedua hanya dengan 1 serangan. Namun, sekuat apapun kekuatan hukum yang terkandung dalam kekuatan api atau petir, batas atasnya tetap bergantung pada pengendalinya. Oleh sebab itu, yang membuat api pemusnah menjadi tertinggi di antara semua api asal bukan semata karena kekuatannya, melainkan karena siapa yang mengendalikannya. Xiaoyan sadar bahwa tubuh fisiknya tidak mungkin sanggup menahan kekuatan sebesar ini. Satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan asal kekuatan dari dunia ini, kekuatan yang mampu menyamai kekuatan lawannya. Dalam sekejap, 3 warna api membungkus tubuh Xiaoyan. Petir menyatu dalam nyala api, menciptakan pusaran kekuatan yang mengerikan. Dia tidak memilih menghindar, atau lebih tepatnya, tidak bisa menghindar. Dia melangkah maju, menjejak tanah dengan langkah berat, dan saat berikutnya dia beradu langsung dengan kobaran api 7 warna itu. Kekuatan hukum kehancuran yang terkandung di dalam api tersebut segera menghantam pelindung api Xiaoyan dan berusaha menembus perlindungan tubuhnya. Namun, tubuh Xiaoyan tetap berdiri. Si Chen Sulingju bekerja mati-matian untuk menstabilkan kondisi internal. Menyaksikan kegilaan ini, Ji Xiaoyun berseru dengan nada kaget. Orang ini sama gilanya dengan para anggota klan Jin. Sedikit saja tidak cocok, langsung ditelan mentah-mentah. Bahkan si peri api iblis atau yang disebut Xiaohuo Yaofei tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar, sorot matanya memancarkan kekaguman. Dia memiliki 3 inti api sekaligus dan juga 3 inti petir. Bagaimana mungkin kekuatan sekauco itu bisa berdampingan dalam satu tubuh? Apakah itu berasal dari kekuatan yang pernah ditanamkan ke dalam tubuhku dulu? Tatapannya berubah. Entah kenapa, ada ketertarikan aneh yang menggerogoti hatinya. Selama ribuan tahun, dia telah bertemu dengan banyak pria. Namun tak satu pun yang mampu membuat hatinya bergetar seperti saat ini. Namun di sisi lain, Ye Beijing tidak memperhatikan Xiaoyan. Perhatiannya hanya tertuju pada Xiaohuo Yaofei. Dengan nada tidak senang, dia bertanya, Hei, jangan bilang kau benar-benar jatuh hati padanya. Kalaupun benar, tetap harus ada urutan. Aku saja belum sempat mencicipi.
Kau harus antri di belakangku. Yao Fei tidak menggubris. Dia terus menatap Xiaoyan, seolah ingin menembus jiwa lelaki itu. Setelah sekian lama terdiam, dia akhirnya bertanya kepada Ye Beijing. Siapa sebenarnya dia? Zuzang atau Sisun? Ye Beijing menyilangkan tangan. Suaranya tenang namun mengandung nada enggan kalah. Dia bukan Zuzang, bukan pula Sisun. Namanya Xiaoyan. Yao Fei berkata pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Namanya mengandung kata api, sama sepertiku. Gumamnya seperti sedang merasakan adanya benang takdir yang halus namun kuat. Ye Beijing menoleh cepat. Ketidaksenangan di wajahnya semakin jelas. Ia melirik tajam dan memperingatkan. Aku merasa ada yang tidak beres dengan ucapanmu. Hanya karena nama mirip, kau sudah merasa punya hubungan dengannya. Jika kau berani punya pikiran macam-macam, aku tak segan-segan membakar seluruh apimu sampai kau muntah. Nada suaranya tidak main-main. Dia benar-benar akan bertindak jika merasa terusik. Bahkan, dia menambahkan kalimat yang menusuk. Dan satu hal lagi, dia sudah punya banyak istri. Wanita cantik di sekitarnya tak terhitung jumlahnya. Dengan kualitas sepertimu, bahkan tidak layak masuk daftar. Namun Xiaohuo Yao Fei masih tetap diam, seolah tidak mendengar. Tatapannya masih mengarah ke Xiaoyan. Ye Beijing menggertakkan giginya. Pandangan matanya kembali tertuju ke arah lelaki itu. Dasar pria menyebalkan. Kemanapun dia pergi, selalu saja jadi pusat perhatian. Di sisi lain, Xiaoyan masih berjuang menahan kekuatan api. Tubuhnya sudah penuh dengan retakan, seperti akan pecah kapan saja. Namun dengan teriakan, dia memaksa dirinya menstabilkan kekuatan. Padatkan. 7 sumber kekuatan asal muncul seperti tangan raksasa, menahan tubuhnya dari kehancuran. Teknik rahasia Shichen Sulingju digunakan sekuat tenaga, dan akhirnya keberhasilan itu tercapai. Dia berhasil menyerap api pemusnah sejati ke dalam tubuhnya. Begitu api itu memasuki tubuhnya, Xiaoyan langsung merasakan perbedaan mendasar. Perbedaan esensi dari semua api yang pernah ia temui. Inilah api pemusnah sejati yang asli. Matanya mendadak terbuka, dan dia kembali melangkah maju. Namun pada langkah keduanya, sebuah anak panah merah melesat lurus ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Dengan tubuhnya yang masih belum sepenuhnya pulih, Xiaoyan terpaksa menggeser tubuhnya dengan paksa menggunakan kekuatan petir ekstrim. Baru saja ia berhasil menghindar, tapi anak panah merah itu berputar di udara, lalu kembali menyerangnya dari arah lain. Saat panah itu menembus udara, bahkan badai api pun terbelah oleh kekuatannya. Bukan karena kecepatannya terlalu tinggi, tapi karena tekanan luar biasa di area itu sangat membatasi gerakan Xiaoyan. Dia mencoba menghindar, tapi tidak sempat. Dengan refleks dia mengulurkan tangan untuk menepisnya. Namun saat telapak tangannya menyentuh panah itu, ledakan dahsyat terjadi. Boom! Lengan Xiaoyan langsung meledak, tapi darah dan dagingnya yang hancur itu langsung menyatu kembali hanya dalam sekejap. Inilah keistimewaan tubuh keabadian fisik dewa kuno. Bukan sekedar daging dan darah, tapi telah menjadi wujud abadi. Selama Xiaoyan tidak mati, tubuh ini tak akan pernah benar-benar hancur. Anak panah merah itu kembali menyerang. Namun kali ini, Xiaoyan tidak hanya bertahan. Dengan satu gerakan pikiran, dia memanggil kekuatan api pemusnah yang sebelumnya menyerangnya. Api itu kini menjadi senjatanya untuk melawan panah tersebut. Boom! Ledakan kembali terjadi. Panah merah bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping di udara. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.